Kerinduan saya hari ini membagikan firman Tuhan yang bertema menang atas cobaan dan menang atas ujian. Ya, saudara perlu mengerti, bisa membedakan yang namanya cobaan dan ujian. Cobaan itu datangnya dari iblis, datangnya dari manusiawi yang ada keinginan-keinginan dan semua yang ada dalam kita, dan juga dari dunia atau pengaruh-pengaruh dunia. Sedangkan ujian datangnya dari Tuhan. Ujian datangnya dari Tuhan. Nah, bedanya kalau cobaan ingin menjatuhkan kita kalah, tetapi ujian membawa kita kepada kemenangan, keberhasilan, makin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita semua, setiap kita, apakah kita orang percaya atau tidak percaya, tapi di sini orang percaya, itu semua manusia punya cobaan-cobaan dalam hidup ini. Ya, ujian sebagai orang percaya pun kita alami dalam hidup ini. Ya, oleh karena itu, saudara-saudara, kita hari ini akan mempelajari bagaimana kita bisa menang setiap kali ada cobaan dalam hidup kita. Ya, saudara-saudara, kita semua rindu hidup dalam kemenangan. Amin. Saya hanya berikan contoh. Ya, kalau seumpama kita kalah, katakanlah begini. Contoh aja. Kita lihat di situ ada tempat berjudi, katakanlah, dan kita sudah di dalam hati Tuhan sudah kasih ingat, jangan masuk di situ, kamu mudah terjerat, karena manusiawi kita mudah untuk kalah. Kalau lihat seperti begitu, langsung, oh nanti saya coba $1 aja di poker mesin atau jackpot itu, tapi akhirnya katakanlah itu menang, $1 langsung keluar, uang yang lain, langsung wah saya menang nih, langsung kasih keluar uang lebih banyak. Wah, kalau saya kasih uang lebih banyak, mungkin dapatnya lebih banyak ini, mungkin bisa bawa omset jalan-jalan mungkin ini. Mungkin ya, tapi biasanya kenyataannya habis di situ kita. Karena orang yang berjudi kenyataannya itu kalah, yang menang bandar kebanyakan. Ya, makanya mereka punya gedung besar-besar itu. Saudara lihat itu, yang namanya Crown itu ya, gedungnya bagus sekali. Nah, saudara-saudara, itu saya berikan contoh ini untuk kita bisa tahu membedakan. Nah, tapi kalau ujian dari Tuhan itu sama seperti Abraham itu sudah mengikuti Tuhan seumur hidup. Ia taat, ia setia, ya bukan dia sempurna, tapi dia taat, dia beriman, dan Tuhan telah mempercayakan dia satu anak perjanjian. Meskipun ada anak sebelumnya, itu kalau menurut Rasul Paulus itu anak yang dilahirkan dari kedagingan, bukan dari Tuhan, tapi itu dari kedagingan. Makanya hasilnya saudara lihat ada yang di Timur Tengah, karena saya baca keturunan dari Hagar, dari keturah istri yang ketiga sesudah Sarah meninggal. Ingat loh, Abraham tuh punya istri ketiga ada. Sesudah Sarah meninggal, ada yang namanya keturah. Itu keturunannya tuh banyak orang-orang Midian itu. Dan orang Arab ini
hampir seluruhnya itu keturunan dari Abraham. Akibatnya, kalau saudara tiap kali dengar di TV perang, itu kebanyakan itu perang dari dulunya. Keluarga dari dulu sudah perang antara Ishak sama Ismail, akhirnya perang sampai sekarang. Udah berapa ribu tahun itu. Nah, tapi Abraham waktu itu memang dia kalah di dalam itu. Tetapi pada waktu dia punya anak sudah sekitar 17 tahun, Ishak itu, Tuhan menyuruh dia untuk apa? Mengkorbankan. Tapi pada waktu dia ingin membunuh menusuknya, ya, Tuhan bilang, jangan apa-apakan anak itu karena aku sudah sediakan. Dan di situ dikatakan menyediakan domba yang sudah dipakai untuk menjadi korban. Nah, lihat itu kalau Tuhan punya tes kan tidak membuat Abraham kalah kan, tetapi dari situ Tuhan membuat satu janji di dalam hidup Abraham bahwa engkau akan menjadi berkat bagi semua, bagi banyak bangsa. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Ya, padahal satu pribadi lahirlah begitu banyak bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa yang muncul dari keturunannya lain, ya, ada yang menghilang. Tetapi dia salah satu yang sangat besar di muka bumi ini. Dan melalui dia, firman Tuhan katakan, lahirlah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristuslah yang menjadi berkat bagi kita semua, sehingga kita boleh memperoleh berkat untuk mengenal dia. Kalau kita tidak ada berita dari keturunan Abraham, orang Israel, dan Tuhan Yesus Kristus dan murid-muridnya, kita semua sini masih hidup di dalam kegelapan. Nah, itu saudara lihat antara perbedaan antara ujian dan pencobaan. Jadi kalau kita mengalami sesuatu, kita harus tahu bedakan, bertanya kepada Tuhan, kalau ini adalah cobaan, kita akan belajar bagaimana untuk kita menang. Dan kalau ini ujian, kita hanya satu, nanti kita akan bagikan. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan baca di James, Yakobus, ya, Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Yakobus 1 ayat 14 dan 15, ya. Tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya. Ayat 15, dan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara, bahwa di sini kita belajar bahwa keinginan diri kita sendiri yang membuat kita itu banyak mengalami kesalahan di muka bumi ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan ada orang yang bilang, oh saya dicobai Tuhan. Ya, di Yakobus tadi itu katakan bahwa Tuhan tidak mencobai siapapun, Tuhan menguji. Sama seperti kita ada ujian naik kelas, benar kan? Kalau kita sudah SD kelas 6, kita harus diuji supaya bisa naik ke SMP. Kalau sudah SMP, kita naik ke SMA. Dari SMA kita naik kelas. Nah, itu keinginan Tuhan supaya kita itu diuji. Kalau kita tidak diuji, kita tidak naik kelas. Jadi dalam hidup ini kita harus terus tahu bahwa Tuhan menguji kita. Tujuannya untuk apa? Supaya iman kita ini bertumbuh. Iman kita itu makin dewasa. Ya, jadi jangan bilang, saya ulangi lagi tadi, Evi baca lagi itu yang ayat 4. Tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat. Ya,
Jadi kalau kita itu katakanlah bertengkar dengan seseorang, ya, itu bukan bilang oh Tuhan yang uji saya. Itu karena kita sendiri yang tidak bisa kontrol diri sehingga kita bermasalah. Dan yang kedua di sini, ya, cobaan itu datangnya dari dunia. Di Alkitab banyak sekali yang mengajarkan jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, karena dunia ini penuh dengan segala macam tipu muslihat. Oleh karena itu kalau kita setiap hari ini hidup ini, kita tahu bahwa ini adalah sedang ditipu oleh dunia ini. Sistem dunia yang sekarang kita hadapi ini tanpa kita sadarin, manusia kita orang yang sedang beriman ini sedang digiring untuk melawan Tuhan, digiring untuk menyangkal Tuhan, digiring untuk jauh dari Tuhan, digiring untuk kita berontak terhadap Tuhan dan berbuat dosa di hadapan Tuhan. Sistem dunia yang ada seperti sekarang. Ya, kalau saudara perhatikan di beberapa puluh tahun yang lalu saja di parlemen Australia, di Amerika punya kongres, itu semuanya dimulai dengan kata Tuhan, kata God, ya. Dolar Amerika aja ditulis in God we trust. Tapi sekarang di sekolah dilarang orang berdoa untuk doa Bapa kami. 10 perintah Tuhan yang ditulis di sana, di kongres atau di mana, dipindahkan. Itu bayangkan, padahal Amerika itu sudah menjadi satu negara yang dibangun karena Tuhan. Nah, ini sedang terjadi. Dan saat ini yang sedang terjadi, saudara perhatikan di TV itu, kalau lihat saja reklame itu, saya kadang-kadang sampai rasa sedih sekali. Manusia bisa seperti begini. Mereka bikin reklame dari bank apa saja, dari ini. Mereka mempromosikan yang seperti gender. Kalau gender equality masih kita terima, tapi ini seperti marriage yang sama sesama itu dipromosikan. Dan benar, setiap kali kita lihat, kita jadi sedih kok. Negara ini, bangsa ini sudah seperti demikian. Saya terus berani berkata bahwa ini pekerjaan dunia ini, dibalik ini semua adalah untuk menghancurkan manusia punya karakter, manusia punya martabat, manusia punya, akhirnya manusia dengan nggak sadar lawan Tuhan. Tidak ada Tuhan. Mereka selalu bilang begitu sekarang. Sering menyerang orang-orang percaya. Oleh karena itu adalah yang kedua, ya. Cobaan itu datang dari demikian. Apakah kita mau ikut kepercayaan yang demikian atau kita tetap pegang? Nah, yang ketiga ini cobaan itu datang dari iblis. Kita baca, ya, di dalam Lukas 4 ayat 1, Lukas 4. Nah, kita lihat bahwa Tuhan Yesus sendiri itu dicobai, ya. Pencobaan di padang gurun. Firman itu saya tidak usah baca, kalau saudara mungkin sudah sering baca. Tuhan Yesus sesudah puasa dipimpin oleh Roh Kudus, ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Dia 40 hari tidak makan. Tidak dikatakan dia tidak minum, ya, dia minum. Tetapi 40 hari dia tidak makan karena dikatakan apa? Dia lapar. Tapi tidak ditulis dia haus, dia lapar, ya, berarti dia lapar. Dan temptation pertama itu apa?
Iblis datang katakan, jadikanlah apa? Batu menjadi roti. Temptation itu selalu datang, yang dia ingin menang itu atas kita punya kedagingan. Karena lapar, mudahkan kita jatuh. Seperti sekarang kita lihat itu Esau, waktu dia lapar, dia jual hak kesulungannya kepada adiknya. Ya, lapar itu bisa membuat banyak orang bisa melakukan banyak sekali. Kita tahu banyak orang itu yang membuat banyak curi-curi itu karena lapar. Ya, kalau memang dia lapar benar-benar kita mengerti. Ya, tapi kalau banyak orang itu nyuri bukan karena kelaparan, tapi karena kebiasaan. Dan sekarang kita lihat di situ yang kedua, ya, dia membawa, ya, untuk apa? Membawa ke yang cobaan kedua. Di sini ada besini hanya untuk menyembah. Benar nggak? Untuk menyembah. Iblis bilang, kalau engkau menyembah, maka aku akan berikan engkau apa? Seluruh dunia ini. Dan ini memang bisa terjadi dalam hidup kita. Kita manusia itu kalau disembah oleh orang atau dipuji oleh orang, mungkin kita tidak mau disembah. Tapi kalau dipuji oleh orang, kita senang. Dan kita bisa kena tipunya saat orang memuji kita. Jadi kalau satu orang datang dengan puji-pujian, harus hati-hati. Ada kemungkinan besar ada udang di balik batu. Kalau saya katakan Tante Erna ada udang rempeyek, ada udang di balik rempeyek, ada kacang di balik rempeyek, ada, ya. Semua kita mudah jatuh. Dan ini dicobai. Tuhan Yesus dicobai. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Dia menang. Dan ketiga, ya kan, bawa ke hubungan yang tinggi, ya, dan jatuhkanlah dirimu, dan engkau tidak terantuk, kakimu tidak apa-apa. Maksudnya tidak patah. Karena apa? Ada malaikat yang menopang engkau. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara, yang ketiga cobaan ini selalu berurusan dengan manusia punya ego. Kita manusia itu, ya, ego kita tuh sering dicobai. Kalau kita lagi enak-enak seperti sekarang, ya, itu nggak ada masalah. Semua kelihatannya seperti apa? Angels, malaikat-malaikat sedang duduk rapi-rapi, bagus. Tapi kalau kita disentuh ego kita, reaksi kita bagaimana? Itu baru kelihatan siapa kita sebenarnya, bukan? Oleh karena itu, saya selalu katakan, krisis di dalam hidup kita itu akan reveal, akan menyatakan, membukakan bahwa siapa kita sesungguhnya. Oleh karena itu, kalau orang yang kuat seperti Tuhan Yesus Kristus diuji pun bagaimana dia tidak kalah, dia menang. Ada satu rahasia di sini bagaimana Tuhan Yesus menang. Saudara bisa ada apa? Ada yang bisa ini? Dia selalu katakan begini, ada tertulis. Ada tertulis. Jadi Tuhan Yesus menang atas cobaan iblis itu dengan firman Tuhan. Amin. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu, saudara baca di Perjanjian Lama, di Ulangan, semua itu tercatat bahwa kita ini bisa menang kalau kita ada firman Tuhan.
akhir-akhir ini, saudara, Rusia makin menang di Ukraina. Kenapa? Karena negara-negara NATO memperlambat pengiriman peluru dan senjatanya, sehingga dia tembak, tidak ada perlawanan berapa hari minggu terakhir ini. Saudara, kenapa? Presidennya dan tentaranya ingin tembak, tetapi dia tidak punya senjata dan tidak punya peluru. Saya selalu katakan, kalau kita tidak punya senjata dan tidak punya peluru untuk melawan iblis, bagaimana kalau dia serang kita? Oleh karena itu, firman Tuhan itu harus menjadi senjata kita. Harus menjadi peluru kita untuk bisa melawan. Kalau di Efesus 6, Paulus katakan, kenakanlah seluruh persenjataan, perlengkapan, senjata perang, supaya kamu bisa menang atas hari yang jahat, atas serangan iblis. Karena musuhmu bukan melawan darah dan daging, tetapi roh-roh jahat yang sedang mau menghancurkan hidupmu, mau melumpuhkan, mau menjatuhkan, mengalahkan kamu. Kita semua ini tiap hari ada ujian dalam hidup kita. Oleh karena itu, hari ini poin pertama yang ingin saya katakan, untuk kita bisa menang atas cobaan, kita harus punya firman Tuhan dalam hidup kita. Saya ingin katakan, kalau kita lemah di firman Tuhan, iblis menyerang kita dengan segala macam tipu muslihat. Kita tidak bisa tahu beda mana benar, mana salah. Kita tidak tahu bagaimana mengalahkan dia. Oleh karena itu, hari ini, ya, untuk kita bisa dekat dengan Tuhan, untuk kita bisa tahu kehendak Tuhan, dan untuk menang atas tipu muslihat iblis, cobaan-cobaan itu kita harus lawannya dengan apa? Ulangi lagi, dengan apa? Nah, kalau kita tidak makan, pasti nyari bukan? Nyari bukan? Pasti. Saya sudah tahu, ada orang hanya untuk jauh-jauh datang ke Chatswood untuk cari makan di Chatswood, di restoran atau mana, karena di situ ada makanan enak. Bukan? Begitu kan manusia? Jauh-jauh. Di Surabaya, orang jauh-jauh sampai ke mana itu, di Pandaan, nyetirnya macet untuk dapat ayam goreng Nyonya Sri atau apa gitu. Benar gak? Di sana sini kan? Nah, kenapa kalau soal firman Tuhan kita hanya pikir ada nggak ada sama aja? Kita harus perlu ingat loh, makin berumur kita, waktu kita mungkin lebih banyak waktu dari dulu yang kita bekerja, bukan? Karena dulu bekerja, pulang masih ngurus anak, jadi terbatas. Tapi sekarang saya lihat banyak bapak ibu-ibu bertambah umur, bukan waktu untuk bilang, Tuhan saya mau belajar, tapi tiap hari hanya ini aja terus. Saudara tahu yang namanya ada tulis huruf W dan A itu. Ya, nah terus terang, mengapa kita tidak menghafal itu ayat-ayat firman Tuhan? Karena itu merupakan kekuatan kita. Merupakan, kalau kita sakit, kalau sebelum sakit itu kan sekarang lagi musim flu, dokter selalu bilang suntik apa? Iya, anti flu. Ya, kalau enggak maka mudah kita kalah. Tubuh kita tidak cukup lawan itu. Kita itu harus bijaksana. Kalau kita tidak punya firman Tuhan, mana kita bisa lawan itu setan dan tipu muslihat dan kedagingan diri kita sendiri. Ini sangat penting sekali. Oleh karena itu saya tidak ingin saudara
hanya datang ke gereja hari Minggu, nanti bawa dapat sedikit firman Tuhan, terus pulang, setengah jalan juga sudah lupa. Saya ngomong pun hanya paling 30% nangkap, sudah pulang tinggal setengah, tinggal 15%. Habis makan malam udah habis. Jangan, saudara. Jangan. Kenapa? Karena berbicara tentang seseorang jatuh itu dalam sekejap. Kita mungkin kelihatan sehat-sehat, tahu-tahu sudah kena COVID. Bisa kan? Kita tuh bisa sehat, tahu-tahu ininya sudah dikalahkan oleh iblis. Ingat loh, iblis itu selalu menyerang pikiran kita lebih dulu. Dia tidak menguasai kita, karena kita orang percaya, karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Tetapi dia akan terus pakai mata kita, telinga kita, panca indera kita untuk membuat kita itu kalah. Itu cobaan, itu godaan. Pernah saudara alami lagi duduk tenang-tenang, pikirannya melayang kemana-mana? Mungkin saudara enggak, tapi saya pikiran macam-macam. Tapi saya harus langsung katakan bahwa saya mau tunduk kepada Tuhan, saya mau menyembah Tuhan, saya mau baca firman Tuhan, membuat saya kuat. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau saudara abaikan, itu sama seperti kita sudah waktunya makan makanan sehat, tapi kita masih pilihan yang gorengan terus itu. Ya, ingat loh, sudah umur begini, kurangin itu makan goreng-gorengan. Ya, chips, apalagi yang goreng-goreng itu semua kurangin. Kalau bisa, ini jaga makan dengan makanan yang sehat. Ada orang bilang saya nggak suka makanan sehat, ya, makanan sehat. Karena memang makanan sehat itu kadang-kadang kurang ada sesuai dengan kemauan kita, tetapi itu berguna di dalam tubuh kita. Nah sekarang kita harus tiap hari. Saya anjurkan ini bulan setiap kita, siapa yang setuju? Jangan angkat tangannya. Semua kita selesaikan kitab Markus. Markus itu pendek, Injil yang pendek hanya 16 pasal, dan dia punya ini kebanyakan action. Tuhan Yesus menyembuhkan orang, Tuhan Yesus mengusir setan, Tuhan baca itu. Apakah kita semua setuju untuk bisa baca? 1 minggu. Bisa? Janji? Ingat loh, tiap minggu saya tes loh. Dari ayat ini di Markus berapa? Nanti saya bilang ya. Saya tanya ayat ini Markus berapa? Nanti akan disediakan hadiah. Saya nggak tahu apa hadiahnya, nggak mau janji. Oleh karena itu kalau kita mau menang, yang Markus 1 sampai 16, tapi dalam bulan ini, kalau bisa satu hari satu pasal. Cara baca, ya kan cara kita makan, ada orang cara makan yang tidak sehat. Belum apa langsung telan. Benar nggak? Itu kurang bagus karena banyak makanan terbuang karena tidak mampu diserap oleh pencernaan kita. Tetapi kalau kita kunyahnya, itu dikatakan kunyahnya cukup berulang-ulang, ada lendir keluar dari mulut kita, itu saat yang bagus untuk pencernaan sampai keluar ke belakang. Oleh karena itu makan itu sekarang bukan soal banyaknya, tapi soal quality yang baik. Amin. Oleh karena itu Injil Markus, kan berapa bulan yang lalu Injil Yohanes sudah kita pelajari. Sekarang Markus. Nanti habis itu pertengahan tahun kita bicara lagi mengenai Matius atau Lukas. Jangan waktu kita baca, oh ini sudah cukup, saya sudah pernah dengar. No, saudara, tiap ayat itu masih bisa berbicara dalam hidup kita. Kita amin itu? Berbicara. Dan luar biasanya tentang Injil. Oke, saya ingin kasih tahu, saya cukup banyak baca sampai nggak bisa
dihitung berapa kali saya sudah hitung, tapi setiap itu tuh Roh Kudus itu berbicara dalam hidup saya. Ya, jangan pikir oh itu sudah. Saya sudah pernah pergi ke Melbourne, saya nggak mau pergi lagi. Ya, padahal Melbourne itu masih banyak tempat yang bagus yang mungkin belum kita pergi. Saya itu hanya kasih contoh. Kedua, hari ini kita akan melihat ya bagaimana Tuhan itu ya menang atas ini. Kita baca di Markus, tadi saya baca Markus 14 ayat 36. Markus 14:36. Sudah dapat? Oke. 14:36 ya. Oke. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ini Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Ini adalah doa yang begitu berat, sampai beban yang ia pikul, karena ia tahu dalam beberapa jam lagi orang-orang itu akan datang menangkap dia dan menganiaya dia, dan dia akan diserahkan ke Pilatus dan akan dihukum mati, disalibkan. Begitu ininya ya, tegangnya dia, karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita lihat di sini, pada waktu dia berdoa, kita lihat di sini apa? Ya Aba. Aba ini bahasa Aram, ya, karena Tuhan Yesus pakai banyak bahasa Aram. Orang-orang yang di Nazaret waktu itu ada pengaruh Aram, dekat dengan Syria. Syria itu kerajaan Aram di situ. Jadi bahasanya itu ada, sama seperti orang-orang di Jawa itu yang bagian ke Bandung apa itu banyak yang masih bahasa Sunda karena dekat dengan Sunda. Benar. Nah, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil. Dia tahu bahwa Bapa itu semua dapat Bapa lakukan. Ambillah cawan ini. Cawan yang dimaksudkan itu penderitaan yang dia harus lalui, ya, daripadaku. Tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Di sini rahasia kemenangan. Ini adalah pergumulan yang terberat dari seseorang kalau tahu bahwa dia akan dihukum mati. Dan dia sudah pernah tahu bagaimana orang-orang Romawi itu menyalibkan musuh-musuh Romawi. Digantung sebegitu menderitanya, ya. Sampai orang lain itu takut berontak lawan Romawi. Dan saudara, lihat, jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Apakah kita hari ini bisa berdoa seperti Tuhan Yesus, bahwa hidupku ini bukan lagi apa yang aku kehendaki, tetapi kehendak Bapa yang jadi di dalam hidupku. Ini satu kenyataan bahwa orang dunia pasti hidupnya untuk me. Dia tidak mau, dia bilang untuk apa? Oh, kamu harus ikut ini. Ya, harus ikut ini, dia nggak mau. Kan kebanyakan kan selalu anak-anak kita tegur aja bilang, that's my own life, Dad. My own life, benar kan? Selalu my own life. Itu nature dosa manusia, itu adalah selalu berontak. Mau dia sendiri, sama seperti Hawa dan Adam di Taman Getsemani, ingin menjadi Tuhan atas hidup mereka sendiri. Ingin.
Padahal manusia ini nggak sadar bahwa setiap hari sebenarnya kita itu hidup di bawah otoritas orang lain. Sadar nggak? Kita nyetir itu, ya, meskipun kita ingin bikin kebut-kebut, tapi ada peraturan bahwa kita tidak boleh kebut. Kalau kebut harus apa? Kena penalti. Akhirnya kita taat, bukan? Kebanyakan kita tuh kalau nyetir ingin secepat mungkin, apalagi di freeway. Kok tenang gini, nggak ada orang, kok hanya limitnya hanya 100. Kenapa nggak bisa lebih dikit? Benar kan? Tapi takut kan, ada kamera kan tulis di situ speed camera. Sebenarnya kita nggak sadar bahwa kita manusia itu ada tunduknya. Tetapi banyak manusia itu tidak mau untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya. Saudara, kalau hidup kita seperti Tuhan Yesus yang menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Bapa Pencipta langit dan bumi ini, hidup ini sebenarnya kita menemukan arti hidup yang sebenarnya. Saudara, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya dan menyangkal diri kita, ya, dan kita katakan, bukan aku punya kehendak, tetapi kehendak-Mu Bapa. Sebenarnya hidup ini makin berarti, dan untuk itulah kita ada di muka bumi ini. Kita ada di muka bumi ini bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk diri kita sendiri pun. Jangan pikir, oh, I'm my own king. No, ada yang mencipta kita dan ada punya tujuan dalam hidup kita. Saudara-saudara, di dalam pernikahan saja suami harus belajar untuk tidak berkata, oh, kemauanku harus begini. Kalau engkau tidak bikin breakfast jam 8, maka engkau bukan istriku lagi. Itu salah. Tetapi kita harus mengerti bahwa kita harus dua sudah menjadi satu. Kita harus ini menghormati satu sama yang lain. Nah, Tuhan itu sedang menunggu setiap kita berkata seperti yang Tuhan Yesus katakan. Karena saat kita berkata demikian, kita memperoleh kekuatan dan kemenangan untuk hadapi semua tantangan, cobaan, semua pergumulan dalam hidupnya. Buktinya Tuhan Yesus menang, bukan? Dia tunduk, dia menyerah. Bisa saja pada waktu dia ada di Taman Getsemani, pada waktu Yudas dengan tim ini penangkapannya datang, dia bisa saja berkata, malaikat, kalahkan mereka. Habis kan? Ingat loh, di Alkitab itu ada satu malaikat dapat membunuh 186.000 tentara musuh Israel. Satu. Ya. Tuhan Yesus katakan, aku bisa memanggil berlaksa-laksa malaikat. Tapi ia mau tunduk karena ini harus diselesaikan, harus finish, diselesaikan, yaitu karya penebusan. Dia harus mati untuk menebus dosa manusia, termasuk kita semua ini. Dia harus jalankan itu supaya pemulihan itu terjadi, supaya penggenapan itu terjadi, supaya rencana Tuhan sebelum dunia ada untuk digenapi di dalam Dia. Dia bisa saja melarikan diri, bisa. Karena murid-murid lain ada yang melarikan diri, tapi habis itu balik lagi. Kalau di Markus ini saudara baca, ada satu anak muda yang lari sampai tinggalkan kainnya, ya, tapi dia balik lagi. Yang tulis Markus ini, bisa saja Petrus menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Petrus masih bisa menyangkal, padahal anak perempuan dan beberapa orang yang menyangkal, kamu ini lihat logatmu aja, logat orang Galilea. Dia menyangkal, bukan saja menyangkal, dia ngutuk. I don't know that man yang sedang diadili. Dia bilang, kenapa? Karena dia masih mempertahankan dia punya apa? Kehendak. Ingatlah, banyak orang akan kalah dengan ujian tantangan hidup kalau dia tidak berserah sepenuhnya di hadapan Tuhan.
Orang-orang yang berserah inilah yang memperoleh kemenangan. Saudara-saudara, hari ini saya rindu supaya tidak ada satu dari kita yang kalah, apalagi kalah di garis akhir dalam hidup kita. Ingat loh, semua kita sedang menuju garis akhir. Tetapi jangan sampai karena kita punya ketidakmengertian, karena kebodohan atau kekerasan hati atau ketidakmengertian kita akan firman Tuhan. Waktu kita sakit, kita bilang, Tuhan, saya tidak mau ikut Engkau tidak menyembuhkan sakit penyakit saya. Kalau kita ada masalah dan kita bilang, Tuhan, di mana Engkau tidak tolong saya? Berapa banyak orang yang terjatuh di hari-hari terakhir hidupnya? Berapa banyak orang? Saya berdoa supaya tidak ada satu dari kita sampai akan menyangkal Tuhan atau mundur dari Tuhan. Ingat, saya hanya katakan, kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di depan kita. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Kita memang harus bersyukur sekarang kita ada di satu tempat yang bagus. Kita mengucap syukur, bukan? Ada hujan sedikit, tidak ada masalah. Banjir ini hari besok hilang, bukan? Paling jaga di rumah kita bisa ini. Saudara, sampai duduk di Jerman Selatan itu sedang banjir besar-besaran. Di China banjir besar-besaran. Di India, Bangladesh itu besar-besaran. Kalau kita di sini, kalau banjir ya berapa orang lah meninggal. Tapi kalau di India bisa ribuan orang, saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, yang ketiga saya hanya ingin bagikan. Kita sudah pertama, kita punya apa? Menang atas ujian, cobaan. Lawan dengan apa? Firman. Jadi harus punya makanan di firman hidup kita, bukan? Kedua, kita menang dengan total penyerahan. Bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Maukah kita hari ini katakan, Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Oke, hanya 2 orang, 3 orang nih. Amin. Amin. Dan ini bukan hanya di gereja ya, please ya. Di rumah loh, tiap kali lagi tantangan, lagi di solemi oleh menantu begitu, ibu-ibu, aku akan tetap ikut Tuhan. Amin. Tahu solemi ngerti nggak? Di orang bilang apa? Dibully bahasa ini. Ya. Apa? Solimi ya, solimi. Ya, solimi. Kita menang gitu. Ada persoalan apa saja, financial persoalan, pekerjaan, sana sini bermacam-macam. Saya tidak tahu, semua kita manusia akan punya pencobaan dalam hidup. Pencobaan hidup itu memang aneh-aneh. Ada saja, lagi sehat-sehat atau sakit kena serangan. Ada yang suami istri lagi sayang-sayang, suami meninggal. Ada kayak gitu. Kita hanya nggak tahu. Ya, tapi kalau kita ada, kita bisa kuat menghadapi apa semua. Amin. Kita menang atas apa semua. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah memberikan kita rahasia untuk kemenangan. Tuhan memberikan Roh Kudus yang ketiga ini. Ya, oleh karena itu kita baca di Galatia 5 ayat 16. Ini kesukaan saya, Galatia 5 ayat 16. Sudah dapat? Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Maksudnya itu dia sudah menerangkan banyak hal, tapi dia maksudkan, dia inginkan, yaitu ulangi lagi, ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Saat kita salah mengerti, ini katakanlah suami istri atau saudara, kakak beradik atau teman sepelai. Kalau kita salah mengerti satu sama lain, itu normal. Karena kita masing-masing punya pemikiran. Tetapi bagaimana kita melanjutkan itu? Apakah kita melanjutkan dengan pimpinan roh atau keinginan daging? Itu hasilnya beda. Kalau seumpama saya salah dengan Ibu Ruth, langsung saya bilang, Ruth, sorry, tadi saya suaranya mungkin keras. Mohon maaf ya. Mengasihi saya mengasihi. Kan selesai kan? Tapi coba kedagingan mulai bilang, dia yang salah, kenapa saya harus minta maaf? Mulai kan? Dan hasilnya apa? Nanti dia balas bilang apa? Kamu pendeta. Nah, habis bilang apa lagi? Dia mulai keluar ayat lagi. Benar kan? Bisa aja kan? Ingat loh, ini kita semua suami pernah. Ada yang sudah pernah yang pernah punya suami atau ini ya. Kita semua tuh pernah laluin ini semua. Tetapi bagaimana kita sekarang menang atas cobaan itu? Ada ini. Kalau Ibu Rina mah dia sudah menang, dia tenang aja. Karena suami sudah bertua sudah Tuhan panggil, dia tenang aja, happy aja. Benar nggak? Nah, tapi kalau kita masih ada suami istri, kalau kita tidak menang, bagaimana kita bisa menang di luar? Benar nggak? Ngomong kan gampang. Ada orang ingin bilang, saya ingin mengubah dunia, Om Sam. Oh ya, bagus. Ya, bagus kalau kamu ingin mengubah dunia. Kamu sudah ubah dirimu sendiri belum? Keluargamu tuh sudah belum? Menang atas ini, emosimu, self control, ada nggak gitu? Oleh karena itu hari ini kita semua harus hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Inilah kalau pimpinan Roh Kudus itu katakan apa? Wah, Roh Kudus ialah apa? Kasih. Ada kasih. Mungkin kemarin ada yang saya kirim ini di Usia Indah tentang ada sesuatu. Ada yang lihat nggak? Hanya 3 menit itu. Ada yang lihat nggak? Ada anak student yang sudah remaja tapi besar kekar dia. Oleh mereka sekolah ada susternya yang jaga. Susteran itu tanya dia, ya, ini alkaline, dia bilang alkali, kamu salah. Terus susternya mulai pukul tangannya, pas, pukul terus. Terus dia bilang, saya tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Dipukul terus sama di tangannya gitu, ya. Sampai dipukul dan dia agak marah gitu, malah susternya tambah pukul dia di kepala dinginnya dengan kayak rotan gitu loh. Dia sudah nggak bisa tahan, dia balas, dia pukul susternya jatuh, ya, susternya jatuh, sampai mungkin ada berdarah di ini film, tapi ini punya arti saudara, ya. Dan akhirnya oleh kepala sekolah kepala sekolah datang bawa dia ke uskup. Kepala kan uskup kepala ya, senior pastor di situ. Langsung bilang, kenapa sister? Apa yang terjadi? Terus dia bilang, ini animal satu ini bikin panggil anak perempuan yang ini, animal satu ini yang liar ini yang bikin masalah. Padahal dia sedang nipu. Suster bisa nipu. Ya, ingat loh, pakaian itu luar, dalam ini yang benar. Karena saya sudah ketemukan banyak pendeta pun ngomong nggak benar. Benar, saya harus jujur. Itu bukan masalah dari dalam kita ini yang harus diberes. Nah, habis itu, loh, kenapa? Iya, dia menyerang saya. Karena kelihatan dia punya ini. Terus uskup bilang gini, tolong. Anak gadis itu, tunjukkan tanganmu. Dia kasih tunjuk biru-biru, bengkak-bengkak gitu. Saudara, sesudah itu langsung itu uskup bilang begini, ayo suster, taruh tanganmu di atas meja. Dia bawa rotan juga, ya.
Kamu sebutkan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat keempat, hafal. Ya, dia ngafal, salah dikit dipukul, salah sedikit sama uskup dipukul lagi tangannya. Ya, dipukul tapi dia sudah sakit benar gini karena mau mengajar sesuatu kepada dia, suster yang galak ini. Ingat loh, banyak orang yang kayak suster itu banyak. Ya, karena Ibu Ruth, anak-anak sebelum tiba ke sini kan dulu titip di susteran di Indonesia katanya juga, oke, suka di apa? Di ini juga, dipukul-pukul gitu. Ya, saudara-saudara, dan pada waktu dia sudah dipukul berapa kali, suster udah tahan sakitnya begitu. Anak perempuan yang berteriak, cukup, stop it. Dan benar, uskup itu stop it, baru katakan begini, lihat. Anak ini yang punya kasih. Dia beg me, maksudnya dia memohon kepada saya supaya engkau tidak dipukul. Lihat saudara-saudara, itu adalah orang yang kita semua ini hadapi apa semua ini. Tapi kita hadapi dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau pimpinan Roh Kudus, kita akan tetap mengucap syukur. Meskipun tidak enak. Kalau mengucap syukur enak, itu gampang. Tapi kalau mengucap syukur dalam keadaan tidak enak, kita belum dapat hasilnya. Saudara harus tahu bahwa saya tiap hari harus hadapi Ibu Ruth, tangannya itu sakit, kiri kanan. Benar nggak? Kiri kanan sekarang. Angkat dikit nggak bisa, sakit. Malam tidur sulit. Orang pikir pendeta kita menang terus, tidak ada persoalan dalam hidup ini. Ada, kita semua punya ujian dalam hidup ini. Tetapi kita bilang, kita tetap melayani, tetap bersyukur, tetap dalam keadaan apapun, tetap setia ikut Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, nggak mudah sebagai kita. Waktu operasi kaki, berapa tahun sakit kaki, terus operasi bagus kaki sekarang. Tapi tahu-tahu tangan sakit, satu kanan, habis itu kiri sekarang. Sekarang kiri lebih sakit. Dan waktu kita ke dokter, dokter bilang ini rematik berat, sehingga sakit, ya, katanya begitu. Tapi kita berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan campur tangan dalam hidup kita. Kita tetap setia. Saudara-saudara, mari dalam keadaan apapun kita harus menang. Diuji oleh Tuhan iman kita, kita menang. Dicobain si jahat, iblis, kita menang. Cobaan dari diri kita sendiri. Ingatlah, saya hanya sekarang, iblis itu mencobai kita, tapi kalau kita kuat di dalam diri kita, kita menang. Boleh tipu muslihat. Dari dunia ini penuh dengan segala macam tipu muslihat, ingin memutarbalikkan kebenaran, ingin menipu kita, ingin menjadikan kita korban. Tapi kalau kita kuat di dalam Dia, kita menang. Dan karena itu, saudara-saudara, mari hari ini, siapa yang rindu katakan, Tuhan, saya rindu Engkau menopang saya. Roh Kudus akan menopang kita, bukan kita menang dengan kekuatan kita sendiri. Dengan kekuatan kita sendiri kita lemah. Tapi saat kita bilang, Roh Kudus pimpin aku, aku mau untuk menang atas semua yang merusak hidup saya. Saya mau menang, saya mau selesai dengan kemenangan. Saya tidak mau menjadi korban kegagalan, tapi saya menang atas semuanya. Maukah kita sama-sama hari ini? Kalau kita yang mau, kita taruh tangan di dada. Kita katakan, Tuhan, 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 ikutin doa saya. Katakan, Bapa Surgawi, saya tidak kuat dengan kekuatan saya sendiri. Saya mau mengandalkan Engkau, mau bergantung kepada pimpinan Roh Kudus.
dan hidup di dalam roh. Sehingga saya tidak menyenangkan kedagingan, tapi saya menang atas semua cobaan dalam hidup saya. Angkatlah Tuhan segala sesuatu yang tidak berkenan dalam diri saya, dan gantikanlah buah-buah roh dalam hidup saya. Apapun yang saya hadapi, saya percaya Tuhan akan mendukung saya, karena saya hanya bersandar kepadamu. Pimpin saya untuk lapar dan haus akan firman Tuhan. Pimpinlah saya supaya saya menyangkal diri dan menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan. Biarlah bukan lagi kehendak saya, tapi kehendak Bapa yang terjadi di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Inilah doa kami. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Tuntutlah kami supaya kami menjadi pribadi yang berkemenangan. Seluruh hidup kami, buah-buah kemenangan ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Pak Agung, saya ada perjamuan ya, sorry ya. Nanti dulu kita perjamuan dulu. Karena ia tahu dalam beberapa jam lagi orang-orang itu akan datang menangkap dia dan menganiaya dia, dan dia akan diserahkan ke Pilatus dan akan dihukum mati, disalibkan. Begitu ininya ya, tegangnya dia, karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita lihat di sini, pada waktu dia berdoa, kita lihat di sini apa? Ya Aba. Aba ini bahasa Aram, ya, karena Tuhan Yesus pakai banyak bahasa Aram. Orang-orang yang di Nazaret waktu itu ada pengaruh Aram, dekat dengan Syria. Syria itu kerajaan Aram di situ. Jadi bahasanya itu ada, sama seperti orang-orang di Jawa itu yang bagian ke Bandung apa itu banyak yang masih bahasa Sunda karena dekat dengan Sunda, benar. Nah, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil. Dia tahu bahwa Bapa tuh semua dapat Bapa lakukan. Ambillah cawan ini. Cawan yang dimaksudkan itu penderitaan yang dia harus lalui, ya, daripadaku. Tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Di sini rahasia kemenangan. Ini adalah pergumulan yang terberat dari seseorang kalau tahu bahwa dia akan dihukum mati. Dan dia sudah pernah tahu bagaimana orang-orang Romawi itu menyalibkan musuh-musuh Romawi. Digantung sebegitu menderitanya, ya, sampai orang lain itu takut berontak lawan Romawi. Dan saudara, lihat, jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Apakah kita hari ini bisa berdoa seperti Tuhan Yesus, bahwa hidupku ini bukan lagi apa yang aku kehendaki, tetapi kehendak Bapa yang jadi di dalam hidupku. Ini satu kenyataan bahwa orang dunia pasti hidupnya untuk me. Dia tidak mau, dia bilang untuk apa? Oh, kamu harus ikut ini. Ya, harus ikut ini, dia nggak mau. Kan kebanyakan kan selalu anak-anak kita tegur aja bilang, that's my own life, Dad. My own life. Benar kan? Selalu my own life. Itu nature dosa manusia, itu adalah selalu berontak. Mau dia sendiri, sama seperti Hawa dan Adam di Taman Getsemani, ingin menjadi Tuhan atas hidup mereka sendiri. Ingin. Padahal manusia ini nggak sadar
bahwa setiap hari sebenarnya kita itu hidup di bawah otoritas orang lain. Sadar nggak? Kita nyetir itu, ya, meskipun kita ingin bikin kebut-kebut, tapi ada peraturan bahwa kita tidak boleh kebut. Kalau kebut harus apa? Kena penalti. Akhirnya kita taat, bukan? Kebanyakan kita tuh kalau nyetir ingin secepat mungkin, apalagi di freeway. Kok tenang gini, nggak ada orang, kok hanya limitnya hanya 100. Kenapa nggak bisa lebih dikit? Benar kan? Tapi takut kan, ada kamera kan tulis di situ speed camera. Sebenarnya kita nggak sadar bahwa kita manusia itu ada tunduknya. Tetapi banyak manusia itu tidak mau untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya. Saudara, kalau hidup kita seperti Tuhan Yesus yang menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Bapa Pencipta langit dan bumi ini, hidup ini sebenarnya kita menemukan arti hidup yang sebenarnya. Saudara, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya dan menyangkal diri kita, ya, dan kita katakan, bukan aku punya kehendak, tetapi kehendakmu Bapa. Sebenarnya hidup ini makin berarti, dan untuk itulah kita ada di muka bumi ini. Kita ada di muka bumi ini bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk diri kita sendiri pun. Jangan pikir, oh, I'm my own king. No, ada yang mencipta kita dan ada punya tujuan dalam hidup kita. Saudara-saudara, di dalam pernikahan saja suami harus belajar untuk tidak berkata, oh, kemauanku harus begini. Kalau engkau tidak bikin breakfast jam 8, maka engkau bukan istriku lagi. Itu salah. Tetapi kita harus mengerti bahwa kita harus dua sudah menjadi satu. Kita harus ini menghormati satu sama yang lain. Nah, Tuhan itu sedang menunggu setiap kita berkata seperti yang Tuhan Yesus katakan. Karena saat kita berkata demikian, kita memperoleh kekuatan dan kemenangan untuk hadapi semua tantangan, cobaan, semua pergumulan dalam hidupnya. Buktinya Tuhan Yesus menang, bukan? Dia tunduk, dia menyerah. Bisa saja pada waktu dia ada di Taman Getsemani, pada waktu Yudas dengan tim ini penangkapannya datang, dia bisa saja berkata, malaikat, kalahkan mereka. Habis kan? Ingat loh, di Alkitab itu ada satu malaikat dapat membunuh 186.000 tentara musuh Israel. Satu. Ya. Tuhan Yesus katakan, aku bisa memanggil berlaksa-laksa malaikat. Tapi ia mau tunduk karena ini harus diselesaikan, harus finish, diselesaikan, yaitu karya penebusan. Dia harus mati untuk menebus dosa manusia, termasuk kita semua ini. Dia harus jalankan itu supaya pemulihan itu terjadi, supaya penggenapan itu terjadi, supaya rencana Tuhan sebelum dunia ada untuk digenapi di dalam dia. Dia bisa saja melarikan diri, bisa. Karena murid-murid lain ada yang melarikan diri, tapi habis itu balik lagi. Kalau di Markus ini, saudara baca, ada satu anak muda yang lari sampai tinggalkan kainnya, ya, tapi dia balik lagi. Yang tulis Markus ini, bisa saja Petrus menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Petrus masih bisa menyangkal, padahal anak perempuan dan beberapa orang yang menyangkal, kamu ini lihat logatmu aja, logat orang Galilea. Dia menyangkal, bukan saja menyangkal, dia ngutuk. I don't know that man yang sedang diadili. Dia bilang, kenapa? Karena dia masih mempertahankan, dia punya apa? Kehendak. Ingatlah, banyak orang akan kalah dengan ujian tantangan hidup kalau dia tidak berserah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Orang-orang yang berserah inilah
yang memperoleh kemenangan. Saudara-saudara, hari ini saya rindu supaya tidak ada satu dari kita yang kalah, apalagi kalah di garis akhir dalam hidup kita. Ingat semua, kita sedang menuju garis akhir. Tetapi jangan sampai karena kita punya ketidakmengertian, karena kebodohan atau kekerasan hati atau ketidakmengertian kita akan firman Tuhan. Waktu kita sakit, kita bilang, Tuhan, saya tidak mau ikut Engkau tidak menyembuhkan sakit penyakit saya. Kalau kita ada masalah dan kita bilang, Tuhan, di mana Engkau tidak tolong saya? Berapa banyak orang yang terjatuh di hari-hari terakhir hidupnya? Berapa banyak orang? Saya berdoa supaya tidak ada satu dari kita sampai akan menyangkal Tuhan atau mundur dari Tuhan. Ingat, saya hanya katakan, kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di depan kita. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Kita memang harus bersyukur sekarang kita ada di satu tempat yang bagus. Kita mengucap syukur, bukan? Ada hujan sedikit, tidak ada masalah. Banjir, ini hari besok hilang, bukan? Paling jaga di rumah, kita bisa ini. Saudara, duduk sampai duduk di Jerman Selatan itu sedang banjir besar-besaran. Di China banjir besar-besaran. Di India, Bangladesh itu besar-besaran. Kalau kita di sini, kalau banjir berapa orang lah meninggal. Tapi kalau di India bisa ribuan orang, saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, yang ketiga saya hanya ingin bagikan. Kita sudah pertama, kita punya apa? Menang atas ujian, cobaan. Lawan dengan apa? Firman Tuhan. Jadi harus punya makanan di firman hidup kita, bukan? Kedua, kita menang dengan total penyerahan. Bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Maukah kita hari ini katakan, Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Amin. Oke, hanya 2 orang, 3 orang nih. Amin. Amin. Dan ini bukan hanya di gereja ya, please ya. Di rumah loh, tiap kali lagi tantangan, lagi di solemi oleh menantu begitu, ibu-ibu, aku akan tetap ikut Tuhan. Amin. Tahu solemi ngerti nggak? Di orang bilang apa? Dibully bahasa ini. Ya. Apa? Solimi ya, solimi. Ya, solimi. Kita menang gitu. Ada persoalan apa saja, financial persoalan, pekerjaan, sana sini bermacam-macam. Saya tidak tahu, semua kita manusia akan punya pencobaan dalam hidup. Pencobaan hidup itu memang aneh-aneh. Ada saja, lagi sehat-sehat, atau sakit kena serangan. Ada yang suami istri lagi sayang-sayang, suami meninggal. Ada kayak gitu. Kita hanya nggak tahu. Ya, tapi kalau kita ada, kita bisa kuat menghadapi apa semua. Amin. Kita menang atas apa semua. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah memberikan kita rahasia untuk kemenangan. Tuhan memberikan Roh Kudus yang ketiga ini. Ya, oleh karena itu kita baca di Galatia 5 ayat 16. Ini kesukaan saya, Galatia 5 ayat 16. Sudah dapat? Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Maksudnya itu dia sudah menerangkan banyak hal, tapi dia maksudkan, dia inginkan, yaitu, ulangi lagi, ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan.
Saat kita salah mengerti, ini katakanlah suami istri atau saudara, kakak beradik atau teman sepelai. Kalau kita salah mengerti satu sama lain, itu normal. Karena kita masing-masing punya pemikiran. Tetapi bagaimana kita melanjutkan itu? Apakah kita melanjutkan dengan pimpinan roh atau keinginan daging? Itu hasilnya beda. Kalau seumpama saya salah dengan Ibu Ruth, langsung saya bilang, Ruth, sorry, tadi saya suaranya mungkin keras. Mohon maaf ya. Mengasihi saya mengasihi. Kan selesai kan? Tapi coba, kedagingan mulai bilang, dia yang salah, kenapa saya harus minta maaf? Mulai kan? Dan hasilnya apa? Nanti dia balas bilang apa? Kamu pendeta. Nah, habis bilang apa lagi? Dia mulai keluar ayat lagi. Benar kan? Bisa aja kan? Ingat loh, ini kita semua suami pernah. Ada yang sudah pernah, yang pernah punya suami atau ini ya. Kita semua tuh pernah laluin ini semua. Tetapi bagaimana kita sekarang menang atas cobaan itu? Ada ini. Kalau Ibu Rina dia sudah menang, dia tenang-tenang aja. Karena suami sudah, karena bertua sudah Tuhan panggil, dia tenang-tenang aja, happy aja. Benar nggak? Nah, tapi kalau kita masih ada suami istri, kalau kita tidak menang, bagaimana kita bisa menang di luar? Benar nggak? Ngomong kan gampang. Ada orang ingin bilang, saya ingin mengubah dunia, Om Sam. Oh ya, bagus. Ya, bagus kalau kamu ingin mengubah dunia. Kamu sudah ubah dirimu sendiri belum? Keluargamu tuh sudah belum? Menang atas ini, emosimu, self control, ada nggak gitu? Oleh karena itu hari ini kita semua harus hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Inilah kalau pimpinan Roh Kudus itu katakan apa? Roh Kudus ialah apa? Kasih. Ada kasih. Mungkin kemarin ada yang saya kirim ini di Usia Indah tentang ada sesuatu. Ada yang lihat nggak? Hanya 3 menit itu. Ada yang lihat nggak? Ada anak student yang sudah remaja tapi besar ke karya. Oleh mereka sekolah ada susterannya yang jaga. Susteran itu tanya dia, ya, ini alkaline, dia bilang alkali, kamu salah. Terus susterannya mulai pukul tangannya, pas, pukul terus. Terus dia bilang, saya tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Dipukul terus sama apa di tangannya gitu, ya. Sampai dipukul dan dia agak marah gitu, malah susternya tambah pukul dia di kepala dinginnya dengan apa, kayak rotan gitu loh. Dia sudah nggak bisa tahan, dia balas, dia pukul susternya jatuh, ya, susternya jatuh, sampai mungkin ada berdarah di ini film, tapi ini punya arti saudara, ya. Dan akhirnya oleh kepala sekolah kepala sekolah datang bawa dia ke uskup. Kepala ya, senior pastor di situ. Langsung bilang, kenapa suster? Apa yang terjadi? Terus dia bilang, ini animal satu ini bikin panggil ada perempuan yang ini, animal satu ini yang liar ini yang bikin masalah. Padahal dia sedang nipu. Suster bisa nipu. Ya, ingat loh, pakaian itu luar, dalam ini yang benar. Karena saya sudah ketemukan banyak pendeta pun ngomong nggak benar. Benar, saya harus jujur. Itu bukan masalah dari dalam kita ini yang harus diberes. Nah, habis itu, loh, kenapa? Iya, dia menyerang saya. Karena kelihatan dia punya ini. Terus uskup bilang gini, tolong. Anak gadis itu, tunjukkan tanganmu. Dia kasih tunjuk, biru-biru, bengkak-bengkak gitu. Saudara, sesudah itu langsung itu uskup bilang begini, ayo suster, taruh tanganmu di atas meja. Dia bawa rotan juga, ya.
Kamu sebutkan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat keempat, hafal. Ya, dia ngafal, salah dikit dipukul, salah sedikit sama uskup dipukul lagi tangannya. Ya, dipukul tapi dia sudah sakit benar gini karena mau mengajak sesuatu kepada dia, suster yang galak ini. Ingat loh, banyak orang yang kayak suster itu banyak. Ya, karena Ibu Ruth, anak-anak sebelum tiba ke sini kan dulu titip di susteran di Indonesia katanya juga. Oke. Suka di apa? Di ini juga, dipukul-pukul gitu. Ya, saudara-saudara. Dan pada waktu dia sudah dipukul berapa kali, suster sudah tahan sakitnya begitu. Anak perempuan yang berteriak, cukup, stop it. Dan benar, uskup itu stop it, baru katakan begini, lihat anak ini yang punya kasih. Dia beg me, maksudnya dia memohon kepada saya supaya engkau tidak dipukul. Lihat saudara-saudara, itu adalah orang yang kita semua ini hadapi apa semua ini. Tapi kita hadapi dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau pimpinan Roh Kudus, kita akan tetap mengucap syukur. Meskipun tidak enak. Kalau mengucap syukur enak, mah itu gampang. Tapi kalau mengucap syukur dalam keadaan tidak enak, kita belum dapat hasilnya. Saudara harus tahu bahwa saya tiap hari harus hadapi Ibu Ruth, tangannya itu sakit. Kiri kanan, benar nggak? Kiri kanan sekarang, angkat dikit nggak bisa, sakit. Malam tidur sulit. Orang pikir oh, pendeta kita menang terus, tidak ada persoalan dalam hidup ini. Ada, kita semua punya ujian dalam hidup ini. Tetapi kita bilang kita tetap melayani, tetap bersyukur, tetap dalam keadaan apapun, tetap setia ikut Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, nggak mudah sebagai kita. Waktu operasi kaki, seberapa tahun sakit kaki, terus operasi bagus kaki sekarang, tapi tahu-tahu tangan sakit, satu kanan, habis itu kiri sekarang. Sekarang kiri lebih sakit. Dan waktu kita ke dokter, dokter bilang ini rematik berat, sehingga sakit, ya. Katanya begitu. Tapi kita berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan campur tangan dalam hidup kita. Kita tetap setia. Saudara-saudara, mari dalam keadaan apapun kita harus menang. Diuji oleh Tuhan iman kita, kita menang. Dicobain si jahat, iblis, kita menang. Cobaan dari diri kita sendiri. Ingatlah, saya hanya sekali, iblis itu mencobai kita. Tapi kalau kita kuat di dalam diri kita, kita menang. Amin. Boleh tipu muslihat. Dari dunia ini penuh dengan segala macam tipu muslihat. Ingin memutarbalikkan kebenaran, ingin menipu kita, ingin menjadikan kita korban. Tapi kalau kita kuat di dalam Dia, kita menang. Dan karena itu, saudara-saudara, mari hari ini, siapa yang rindu katakan, Tuhan, saya rindu Engkau menopang saya. Roh Kudus akan menopang kita, bukan kita menang dengan kekuatan kita sendiri. Ingat, kekuatan kita sendiri kita lemah. Tapi saat kita bilang, Roh Kudus pimpin aku mau untuk menang atas semua yang merusak hidup saya. Saya mau menang, saya mau selesai dengan kemenangan. Saya tidak mau menjadi korban kegagalan, tapi saya menang atas semuanya. Maukah kita sama-sama hari ini? Kalau kita yang mau, kita taruh tangan di dada. Kita katakan, Tuhan, 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 ikutin doa saya, katakan, Bapa Surgawi, saya tidak kuat dengan kekuatan saya sendiri. Saya mau mengandalkan Engkau, mau bergantung kepada pimpinan Roh Kudus.
dan hidup di dalam roh. Sehingga saya tidak menyenangkan kedagingan, tapi saya menang atas semua cobaan dalam hidup saya. Angkatlah Tuhan segala sesuatu yang tidak berkenan dalam diri saya, dan gantikanlah buah-buah roh dalam hidup saya. Apapun yang saya hadapi, saya percaya Tuhan akan mendukung saya, karena saya hanya bersandar kepadamu. Pimpin saya untuk lapar dan haus akan firman Tuhan. Pimpinlah saya supaya saya menyangkal diri dan menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan. Biarlah bukan lagi kehendak saya, tapi kehendak Bapa yang terjadi di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Inilah doa kami. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Tuntutlah kami supaya kami menjadi pribadi yang berkemenangan. Seluruh hidup kami, buah-buah kemenangan ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Pak Agung, saya ada perjamuan ya, sorry ya. Nanti dulu kita perjamuan dulu. Ini Tuhan Yesus